West Java, there's a region that holds natural beauty and culture that's yet to be fully explored. A name perhaps not often heard holds a beauty that never ceases to amaze. At the foot of the Majalenka Hills, the Pakawan Earth Festival is a cultural celebration that encourages the community to rediscover the values of togetherness, gratitude, and harmony between humans and nature. Festival is not only a monthly event, but also a space for the community to preserve traditions that have been passed down through generations. Through various art performances, traditional rituals, and cultural activities involving the community, the festival offers visitors an experience that showcases the richness of Majalenka culture. Nama saya Rahmat Tartono, kebetulan di pemerintah daerah Kabupaten Majalengka sebagai Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Majalengka. Pasar Bumi Pakuwon ini sudah cukup lama, mungkin ini sekitar ke-16 ke-17 kali ya, lumayan ya, Pak, yang diadakan. Jadi ini memang sudah cukup lama diadakan, bahkan supportingnya juga dari Bank Indonesia, kemudian dari Kementerian Kebudayaan, salah satunya yang kita di depan Balai Budaya Pakuwon ini, ya, Balai Budaya. Supportingnya dari Bank Indonesia juga. Bank Indonesia. Ya. Untuk tujuan utamanya diadakannya Festival Batara Agung ini apa ya, Pak? Yang pertama tentunya untuk membangun perekonomian ya, perekonomian masyarakat setempat. Selain memang mengembangkan potensi alam yang ada di Desa Bantara Agung ini, kita saksikan juga kan terasering-nya luar biasa, tidak hanya di Bali, di Majalengka ternyata ada. Nama saya Wawan Hermawanto, saya selaku pengelola Desa Wisata Bantara Agung. Saya kebetulan di sini sebagai pengelola juga Pasar Bumi Pakuwon. Apa sih Festival Batara Agung itu? Festival Bantara Agung ini kami dimulai dari festival tahunan, di mana di Bantara Agung pas bulan Oktober kita ada hajat bongkar bumi di tanggal 28 Oktober. Nah, di event tahunan kami semua masyarakat hajat, satu desa itu hajat. Nah, dari satu desa ini kami buat miniaturnya dari hajat bongkar bumi itu ke Festival Bumi Bantara Agung. Jadi di mana masyarakat atau wisatawan yang hanya setahun sekali merasakan antusias atau event tersebut,
dibawa ke pasar Bumi Pakuan. Dengan masyarakat bisa sebulan sekali bisa merasakan event tersebut. Jadi di sini di belakang kita ini pasar atau event bulanan di Bantaragung ini. Efek yang ditimbulkan ekonomi bergeliat, masyarakat khususnya kita tadi mungkin menyaksikan juga olahan-olahan, makanan-makanan dari yang khas UMKM khas banget. berkembang juga. Jadi tujuannya memang untuk membangkitkan bagaimana tumbuh bersama, apakah itu pariwisatanya, ekonominya, UMKM-nya, kemudian di sini juga tentunya kan menyerap tenaga kerja. Iya, benar-benar. Itu tujuan utamanya. The festival also showcases a variety of traditional arts that are a source of pride for the people of Majalengka. The strains of traditional music, regional dances, and performances by local artists demonstrate that culture is not only inherited, but also kept alive by the younger generation. Through cultural performances, the community demonstrates that tradition can coexist with modern developments without losing its identity. In addition to artistic performances, the Pakuwan Earth Festival also features regional culinary specialties. The local products on display play a vital role in promoting Majalengka's creative economic potential. Each work reflects the community's creativity and serves as an effort to improve well-being through cultural preservation. Tentunya banyak ya manfaatnya dari event ini, terutama bagi masyarakat Bantaragung sendiri. Di antaranya masyarakat Bantaragung sendiri bisa ikut langsung terlibat di pengelolaan pasar Bumi Pakuan ini, terus masyarakat sendiri bisa ikut di penjualan, karena di sini ada beberapa kalangan masyarakat ya, ada dari ibu-ibu PKK yang terlibat di sini, terus ada dari Karang Taruna, pemuda setempat, terus ada dari pihak aparatur pemerintahan desa juga terlibat di kegiatan di ini sini. ya. Nah, dampaknya masyarakat lebih luas ya. Kita udah mempunyai penginapan atau homestay yang bisa dijadikan penginapan bagi wisatawan yang berkunjung ke Bantaragung ini. Kita udah punya 154 rumah yang siap disewa sama wisatawan. Nama aku Naila, aku dari Cirebon. Nama aku juga Jasmine, aku juga dari Cirebon. Kalau aku sendiri aku udah pernah itu sama ini berarti 2 kali. Iya, aku juga sama 2 kali. Untuk aku sih kalau yang pertama kali karena tangganya cukup curam banget, ngebuat kaki pegel awalnya. Tapi untuk yang kedua kali ini udah yang biasa aja sih, udah kayak yang udah pernah gitulah. Sama aja sih sebenarnya, cuma lebih ke kayak kitanya udah nggak kaget. Karena tangganya ternyata udah tahu tangganya posisinya kayak gini gitu. Pastiin pakai celana yang gampang, pakai sepatu yang gampang juga biar enak kakinya. Kalau dari aku sendiri, aku tuh mungkin pertama tuh di jalanan yang naik motor ya Kak. Itu tuh kayak tanjak banget terus yang rusak gitu. Mungkin waktu itu belum dibenerin jalannya. Cuma untuk sekarang tuh alhamdulillahnya jalannya udah lurus gitu, udah aman kayak mulus gitu. Iya udah diaspal. Terus juga pas yang buat naik ke Curugnya, menurut aku waktu awal-awal juga emang capek banget buat pulangnya. Itu kayak pegel banget kerasanya. Cuma kalau sekarang kayaknya udah better gitu karena udah pengalaman juga sih Kak gitu. Kalau pemandangannya gimana Kak? Bagus banget. Bagus banget, jujur waktu pertama kali itu kan yang di bagian foto yang spot foto yang kayak di tengah-tengah gua gitu. Itu kayak yang apa ya, kayak bagus gitu lah, kayak kita tuh nggak tahan buat foto-foto terus gitu. Iya, betul. Iya. Sama-sama.
This is Shirley. This is Wiki. This is Wisnu. This is Heru. Hi, this is Pede. We are explore to Majalengka. Hidden within the lush highlands of Majalengka lies a destination where nature speaks for itself. Welcome to Curug Muara Jaya, surrounded by towering trees and fresh mountain air. This stunning waterfall offers more than just breathtaking views. It offers a moment to slow down, reconnect, and experience the beauty of West Java. Whether you're seeking adventure, tranquility, or unforgettable landscapes, Curug Muara Jaya is waiting to be discovered. Majalengka, a hidden gem where every journey brings you closer to nature. Beyond the beauty of Majalengka lies a preserved cultural heritage, Gadog weaving. This fabric is crafted using traditional, non-mechanized looms. The process begins with yarn preparation, followed by arranging the warp threads and inserting the weft threads one by one, all woven with meticulous care. Each piece of fabric reflects the patience, skill, and rich culture of the people of Majalengka. At the foot of the Majalengka Hills, the Panyawian Terrace stretches out as a witness to hard work and hope. On every step of the rice fields, farmers grow more than just rice. They cultivate life, tradition, and poverty. Panyawian's story is presented from two mutually reinforcing sides: farmers as guardians of nature, and tourism as a bridge that introduces their beauty to the world. Panyawian Terrace is not just a tourist destination, but rather a living space that continues to grow. Majalengka captivates not only with its natural beauty, but also with its flavors born of tradition and culture. From processed cassava and rice to local produce, each dish reflects the natural richness and wisdom of the Majalengka people. Pecel Karal, one of Majalengka's signature dishes, has a distinctive, fresh, spicy flavor and the aroma of tempting spices. Telaga Biru Nila presents the charm of clear water with an attractive turquoise color.
Surrounded by a beautiful and cool natural atmosphere, this destination is the perfect place to enjoy tranquility while witnessing the unique natural beauty of Majalengka. Kesan pertama yang aku dapatkan di Majalengka itu pemandangannya indah. Yang paling poin satu, yang kedua udaranya itu sejuk. Jadi kalau kalian mau ke sini, menurut aku sangat worth it. Dari segi pemandangan, dari segi keindahan, isi alamnya tuh sangat luas dan kalian bisa eksplor kalau kalian ke sini. Kesan pertama aku sih kayak pertama kali kok di sini tuh kayak Sundanya beda banget ketimbang Sunda-Sunda yang lain. Kayak aku pernah ke beberapa Sunda yang ada di Jawa Barat, tapi kayak di sini tuh lebih budayanya lebih kental banget, kayak dia dari cara pakaiannya kayak bener-bener kayak tradisional banget. Itu sih sangat positif banget sih buat Majalengka. Untuk kayak pemandangannya sangat masih bagus, masih asri banget. Terus udaranya yang sangat sejuk. Oh, menurut aku keramahan masyarakat di sana begitu bagus sekali, seperti di kampungku, sama bagus sekali. Hal yang bikin daya tarik aku sih dari banyak kayak alamnya kayak air terjun ataupun gunung, terus teras sharing juga sama sih. Hal itu kurang lebih kayak yang mereka dibilang. Tidak akan pernah kapok. Aku akan coba sering-sering balik kalau ada waktu luang, dan aku akan menelusuri segala keindahan sisi yang ada di Majalengka sepenuhnya. Fasilitas di sana menurut aku sih oke. Dan juga ada yang untuk diperbaiki sih, untuk kayak di teras ring Pangayawean itu di atasnya tidak ada toilet. Untuk para wisata yang ke sini jadinya harus turun ke bawah dulu untuk nginin toiletnya. Puji syukur. Puji syukur. Untuk perkembangannya semoga Majalengka itu lebih rame lagi, terus kayak destinasinya lebih banyak lagi. Semoga yang mengunjungi di kesini tuh kayak orang-orang kita lebih rame lagi ataupun orang luar sih kayak gitu. Oke, aku berharap semoga dari kelestarian alam di Majalengka tuh bisa berkembang lebih luas lagi. Semoga tetap terjaga dari segi budaya, dari segi ramah lingkungannya, ramah orang-orangnya, begitu juga dengan diri kitanya untuk ke ke orang lokalnya. Rekomendasiin udah pasti untuk wisata di Majalengka, karena tuh selama aku travel, Majalengka tuh paling terdekat dari Jakarta, dan menurut aku di sini tuh banyak banget yang harus kamu eksplor, dan pemandangan di Majalengka tuh sangat memanjakan mata sekali kalau menurut aku. Untuk orang yang nextnya berkunjung bisa lebih prepare lagi, terus sama jangan ragu sih untuk ke Majalengka, apalagi tuh keindahannya dapat banget. Cicipi kulinernya, apalagi makanannya tuh kayak best banget. Pecok katel. Yang terutama sih jangan lupa jaga kebersihan agar Majalengka tetap bersih dan nyaman. Film ini hadir sebagai bentuk apresiasi terhadap kekayaan alam dan budaya Majalengka, sebuah upaya untuk memperkenalkan pesona yang dimilikinya kepada masyarakat Indonesia, bahkan kepada dunia. Tradisi ini bukan sekadar sebuah pertunjukan, melainkan bentuk nyata bahwa budaya akan tetap hidup ketika terus dijaga dan diwariskan. Lihat topeng dulu, lihat topeng. 2, 3, ya. Melalui film dokumenter ini, kami ingin mengajak penonton untuk melihat Majalengka dari sudut pandang yang lebih dekat, bukan hanya sebagai tujuan wisata,
tetapi sebagai daerah yang memiliki kekayaan alam, budaya, dan masyarakat yang saling melengkapi. Belum. Enggak, aman. Oke. Dengan memanfaatkan media audiovisual, kami berharap setiap gambar, suara, dan cerita yang tersaji mampu memberikan pengalaman yang mendalam serta menumbuhkan rasa bangga terhadap kekayaan budaya dan alam Indonesia. Harapan kami sederhana. Semoga film ini dapat menjadi jendela bagi siapapun untuk mengenal Majalengka lebih dekat, menginspirasi lebih banyak orang untuk datang, menikmati keindahannya dengan penuh rasa hormat, serta ikut berperan dalam menjaga kelestarian alam dan budaya yang dimiliki. Karena keindahan bukan hanya tentang apa yang kita lihat, tetapi juga tentang bagaimana kita merawatnya agar tetap dapat dinikmati oleh generasi yang akan datang. Inilah Majalengka, sebuah tempat di mana alam, budaya, dan kehidupan berpadu menjadi satu harmoni yang layak dikenal, diapresiasi, dan dilestarikan.